Halo, perkenalkan, kami Rizky Alif, NIM 1351605, Muhammad Nurrehan Noval, NIM 1351617, Sinta Yusadra Kemalah, NIM 1351629, akan menceritakan mengenai proyek visualisasi data kami, yaitu visualisasi data partisipasi mahasiswa IFSTI pada kompetisi keinformatikaan. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kami akan membahas mengenai topik dan tujuan dari proyek visualisasi data kami. Topik yang akan kami angkat adalah sebagai berikut. Kami memilih final kompetisi keinformatikaan karena nilai pada tahap tersebut semua peserta telah mengikuti perlombaan dengan serius, tidak hanya asal mendaftar. Sedangkan kurun waktu yang dipilih adalah 1 tahun, karena 1 tahun ini menggambarkan kesibukan dari seorang mahasiswa, dan biasanya 1 tahun ini akan berulang untuk setiap tahunnya, sehingga dinilai 1 tahun ini cukup untuk menggambarkan keseluruhan dari kesibukan mahasiswa. Sedangkan tujuan yang kami ambil adalah sebagai berikut. Nah, harapannya dengan proyek visualisasi data kami, orang-orang yang membacanya dapat mengetahui kondisi keikutsertaan mahasiswa dan mempelajari faktor yang mempengaruhinya. Dan dengan itu, orang-orang bisa memilih kapan sih atau bagaimana sih caranya mengikuti kompetisi sehingga kita bisa mengikuti kompetisi tersebut dengan maksimal. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai parameter dari proyek visualisasi data kami. Yang pertama adalah target pengguna. Target pengguna yang kami ambil adalah target pengguna dengan range sempit, yaitu mahasiswa informatika yang memiliki minat pada lomba keinformatikaan. Yang kedua adalah function. Function yang kami pilih adalah explanatory, karena kami ingin menyampaikan sebuah narasi tertentu, yaitu bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi partisipasi lomba. Dan terakhir, kami memilih analytical tone, karena kami hanya ingin memberikan informasi tanpa ingin mempengaruhi perasaan dari pengguna yang membaca visualisasi data kami. Tahap yang ketiga adalah data preparation and exploration. Pada tahap ini, yang pertama dilakukan adalah acquisition. Data diperoleh dari Pranala Mid-Total/Slash informasi lomba HMIF, tepatnya pada sheet compete. Setelah diperiksa, ternyata pada data ini belum terdapat kolom angkatan. Selain itu, dari sisi kualitas, data ini masih terdiri dari berbagai jenis kategori, sehingga masih terdapat kompetisi non-keinformatikaan seperti lomba debat dan matematika. Berikut ini merupakan tipe data yang telah diperoleh. Perbaikan kualitas data dapat dilakukan dengan penghapusan data kompetisi yang tidak diperlukan, yaitu kompetisi non-keinformatikaan. Untuk network diagram, terdapat dua jenis data, yaitu nodes dan edge. Pertama, nodes. Yang dilakukan pertama kali adalah penghapusan data dengan hasil finish dan favorite winner, karena data yang akan divisualisasikan adalah data pemenangnya saja. Selanjutnya adalah pembuatan kolom, ID dari nomor urut, kemudian label dan angkatan dari NIM-nya, dan counting dari kemunculan NIM tersebut. Berikut adalah preview data yang dihasilkan. Kemudian untuk data edge masih sama, penghapusan data, selanjutnya adalah pembuatan kolom, ID dari nomor urutnya, kemudian source dan target dari ID not mahasiswa yang pernah sekelompok, dan weight, yaitu frekuensi mereka berdua pernah sekelompok. Berikut adalah preview data yang dihasilkan. Data yang dibutuhkan berupa jumlah final dan jumlah kemenangan untuk tiap kategori pada tiap angkatan. Sebelum penghitungan, dilakukan pengelompokan kategori kompetisi dari 22 menjadi 8 kategori saja. Untuk stack area chart yang merepresentasikan jumlah mahasiswa yang lolos ke final angkatan setiap bulannya, kami hanya perlu mengumpulkan data partisipasi mahasiswa untuk setiap bulan seperti pada tabel berikut. Semua data yang dihasilkan tersebut dapat berubah sesuai dengan tools yang akan digunakan. Narasi yang ingin dibangun pada visualisasi ini adalah bagaimana kondisi faktor eksternal pada para finalis kompetisi keinformatikaan. Faktor eksternal tersebut berupa angkatan, jenis kompetisi, jejaring tim, serta waktu kompetisi. Berdasarkan faktor tersebut, karakteristik yang akan diteliti berupa trends and pattern, serta relationship and connection. Karena informasi yang ingin disampaikan telah ditentukan, visualisasi ini bersifat deduktif. Visualisasi ini menerapkan genre partition poster dengan memanfaatkan highlighting, yaitu ukuran dan tipe font judul. Transition guidance dengan penggunaan warna angkatan yang sama pada tiap grafiknya. Ordering berupa urutan yang disesuaikan dengan kultur Indonesia, yaitu atas ke bawah, kiri ke kanan, diurutkan dari informasi yang paling umum ke spesifik, serta messaging menggunakan judul yang intuitif. Diharapkan dengan penerapan prinsip tersebut, narasi dapat disampaikan dengan baik. Berikutnya adalah network diagram. Network diagram dipilih untuk menggambarkan jumlah kemenangan dari setiap individu maupun antar individu yang pernah sekelompok. Berikut adalah penjelasan masing-masing komponennya. Yang pertama adalah node-nya merupakan representasi dari mahasiswa. Selanjutnya adalah connection atau hubungan, artinya kedua mahasiswa ini pernah sekelompok. Kemudian adalah color hue yang merupakan identitas angkatan.
Kemudian, node area atau luas node merupakan intensitas kemenangan dari setiap individu. Kemudian, connection width atau ketebalan dari connectionnya merupakan intensitas ketika mereka berdua sekelompok. Tingkat presisi diagram ini dapat digambarkan oleh connection, color hue, dan node area. Parallel set diagram digunakan untuk menggambarkan distribusi partisipasi tiap angkatan pada tiap kategori kompetisi dan bagaimana hasilnya. Terdapat 4 variabel data, yaitu angkatan yang direpresentasikan dengan not teratas dan color hue, kategori lomba yang direpresentasikan dengan not tengah dan position, hasil yang direpresentasikan dengan not terbawah, serta jumlah partisipasi yang direpresentasikan dengan link penghubung antar not. Lebar tiap link menggambarkan jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi. Contoh cara membaca diagram tersebut adalah seperti berikut. Terdapat cukup banyak mahasiswa angkatan 2016 yang mengikuti final kompetisi ke-6, yaitu hackathon, relatif terhadap kompetisi lain. Dari mahasiswa tersebut, hanya sekitar 2/5 yang menang. Representasi data yang ketiga adalah stack area chart, yang merepresentasikan jumlah mahasiswa perangkatan yang mengikuti perlombaan pada setiap bulannya. Mengapa kami memilih chart ini? Yang pertama, chart ini mampu memperlihatkan perubahan tingkat partisipasi dari waktu ke waktu, sehingga kita bisa melihat kenaikan, penurunan, ataupun puncak dari partisipasi. Yang kedua, pengguna dapat membandingkan tingkat partisipasi tiap angkatan pada waktu tertentu, sehingga kita bisa melihat apakah angkatan tersebut lebih aktif pada bulan-bulan tertentu atau lebih pasif pada bulan-bulan tertentu. Stack area chart memiliki beberapa visual variable. Yang pertama adalah sumbu X yang menggambarkan waktu perlombaan, yang kedua adalah sumbu Y yang menggambarkan jumlah partisipasi mahasiswa, dan yang ketiga adalah color hue yang menggambarkan angkatan. Pada sisi dari stack area chart digambarkan dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Berikut ini merupakan palet warna yang akan digunakan. Pemilihan warna kuning dan oranye didasari kemiripan dengan warna yang digunakan pada medali kemenangan yang disimbangkan dengan warna biru pastel. 4 warna dasar ini digunakan sebagai identitas angkatan, sedangkan untuk warna yang digunakan sebagai warna latar dan tulisan adalah biru tua seperti yang ada di medali dan krem karena paduan kedua warna ini cukup ramah di mata. Potensi fitur interaktif pada visualisasi data ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk manipulasi variabel, pada parallel set dan network diagram dapat digunakan untuk memilih data tertentu yang ditampilkan, seperti angkatan, kategori, atau batas nilai tertentu. Selanjutnya untuk animasi, dapat ditambahkan kontrol untuk navigasi antar visualisasi, dan pada parallel set dan network diagram dapat diterapkan untuk melihat perubahan diagram berdasarkan waktu. Kemudian untuk annotated detail, pada ketika diagram dapat diterapkan untuk mengetahui informasi atau data detail pada komponen-komponennya. Terakhir, untuk adjust view dapat diterapkan pada network diagram, yaitu zoom untuk melihat network yang terbentuk dengan lebih jelas. Anotasi yang terdapat pada visualisasi ini ada 3, yaitu paragraf pembuka sebagai pengantar pembaca supaya dapat memahami narasi yang ingin dibawa, legenda khusus parallel set diagram untuk keterangan komponen, dan legenda umum sebagai keterangan penggunaan warna angkatan yang berlaku untuk semua diagram. Secara garis besar, terdapat 3 komponen pada visualisasi ini, yaitu pembukaan, isi, dan informasi tambahan. Karena layar berbentuk portrait, komponen ini disusun dari atas ke bawah. Pertama, pada bagian pembukaan, terdapat judul dan paragraf pembuka. Selanjutnya, pada bagian isi, terdapat diagram parallel set serta keterangan tambahannya yang disusun dari kiri ke kanan. Terakhir, pada informasi tambahan, terdapat legenda umum sebagai keterangan penggunaan warna angkatan. Dari sini, pembaca bisa milih membaca ke bawah atau ke kanan terlebih dahulu, karena kedua diagram ini setara. Dalam pembangunan visualisasi data kami menggunakan beberapa tools. Yang pertama, kami menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan pengolahan data. Yang kedua, untuk membuat chart-chart tertentu, kami menggunakan Draw.io dan juga Gephi. Dan terakhir, untuk membuat poster utama dan mengaransemen elemen-elemen visual, kami menggunakan Photoshop. Pada tahap terakhir, kami melakukan beberapa evaluasi sebelum launching. Yang pertama, kami memastikan data sumber kami tidak mengandung error ataupun double. Yang kedua, kami memastikan bahwa semua elemen visual pada poster kami memiliki tujuan tertentu, tidak hanya dekoratif belaka. Yang ketiga, kami memastikan juga judul dan caption kami tidak mengandung typo apapun. Dan terakhir, kami memastikan bahwa jenis font dan warna yang kami gunakan pada poster semuanya bersifat konsisten. Dan di akhir dari semuanya, kami melakukan peer feedback satu sama lain untuk memastikan visualisasi data yang kami buat sesuai dengan tujuan yang telah kami ramu di awal. Sekian video penjelasan mengenai visualisasi data kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.